Setiap pagi, jutaan orang melakukan rutinitas yang sama. Mereka memasak telur mata sapi, omelet, atau menambahkannya ke dalam adonan kue. Lalu, krek, dan cangkang telur itu langsung masuk ke tempat sampah. Kita melakukannya secara otomatis, tanpa pernah berpikir dua kali. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa selama ini Anda membuang harta karun yang sesungguhnya setiap hari? Bahwa cangkang rapuh ini bukan sampah, melainkan sumber daya paling berharga yang bisa mentransformasi kebun, rumah, bahkan kesehatan Anda? Dalam video hari ini, kami akan membongkar 20 cara penggunaan cangkang telur yang menakjubkan, jenius, dan terkadang mengejutkan. Saya jamin, setelah menonton ini, Anda tidak akan pernah lagi memandang cangkang telur seperti sebelumnya. Apakah Anda sering membuang cangkang telur? Beritahu kami di kolom komentar, ya atau tidak. Dan mari kita lihat berapa banyak dari kita yang melakukan hal ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke dunia life hack, mari kita lihat sebentar esensinya. Apa sih cangkang telur dari sisi ilmiah? Ini bukan sekadar lapisan keras. Sekitar 95% dari komposisinya adalah kalsium karbonat. Ya, ini adalah formula kimia yang sama dengan kapur, batu kapur, dan marmer. Tapi bedanya, cangkang telur adalah sumber kalsium organik dan alami, yang juga mengandung magnesium, fosfor, kalium, dan unsur mikro lainnya. Nenek moyang kita secara naluriah memahami nilai ini. Dalam buku-buku rumah tangga kuno dan pengobatan tradisional, kita bisa menemukan resep di mana cangkang ditumbuk dan ditambahkan ke pakan ternak atau digunakan untuk memupuk tanah yang kurang subur. Mereka mungkin tidak tahu komposisi kimianya, tapi mereka melihat hasilnya. Hari ini, dengan pengetahuan ilmiah, kita dapat menggunakan anugerah alam ini dengan efisiensi maksimal. Dan sekarang, kita akan mulai dengan topik yang paling populer, kebun dan pertanian. Jadi, tips pertama, dan ini adalah hal yang wajib banget bagi para pekebun, adalah mengubah cangkang telur menjadi pupuk super. Mengapa cara ini sangat efektif? Karena kalsium karbonat yang terkandung di dalam cangkang telur berfungsi sebagai penetral keasaman tanah. Banyak tanaman budidaya, terutama tomat, cabai, terong, dan kol, sangat sensitif terhadap tanah yang terlalu asam dan kekurangan kalsium. Kondisi ini sering memicu fenomena yang tidak menyenangkan, yang dikenal sebagai busuk ujung buah. Ini terjadi ketika ujung tomat atau cabai Anda menghitam lalu mengering. Nah, cangkang telur adalah solusi gratis dan ramah lingkungan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk menyiapkan pupuk ini, cangkang telur harus dicuci bersih dan dikeringkan terlebih dahulu. Ini penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap dan menghindari datangnya hama. Setelah itu, hancurkan cangkang sehalus mungkin. Anda bisa menggunakan penggiling kopi, blender, atau cukup menggunakan ulekan atau lumpang. Ingat, semakin halus gilingannya, semakin cepat kalsium dapat diserap oleh tanaman. Bayangkan Anda menaburkan bubuk putih ini di sekitar pangkal pohon tomat Anda. Anda tidak hanya memberi makan, Anda menciptakan kondisi ideal agar tanaman tumbuh maksimal dan berbuah lebat. Ini bukan bahan kimia dari toko, ini benar-benar murni dari alam. Cara kedua ini pasti disukai semua orang yang sedang berperang melawan siput dan bekicot. Hama yang rakus ini sanggup menghabiskan tunas muda kubis atau tanaman hosta hanya dalam semalam. Banyak yang memilih menggunakan butiran kimia, tapi cara ini jelas berbahaya bagi hewan peliharaan maupun serangga yang bermanfaat di kebun. Nah, cangkang telur menawarkan solusi yang brilian, sederhana, dan tentu saja aman. Untuk melakukannya, Anda bahkan tidak perlu menghaluskannya sampai menjadi bubuk. Justru yang kita butuhkan adalah pecahan kecil yang tajam. Cukup remukkan cangkang telur kering itu dengan tangan. Setelah itu, taburkan pecahannya secara merata di sekeliling tanaman yang ingin Anda lindungi. Buatlah barikade tanpa celah. Bagi siput dan bekicot yang bertubuh lunak, bergerak di atas karpet tajam seperti ini adalah sebuah siksaan. Mereka tidak akan mampu melewati garis pertahanan ini dan pasti akan merayap pergi mencari mangsa yang lebih mudah. Coba bayangkan pemandangan ini, bibit tanaman Anda yang rapuh berdiri tegak, aman, dikelilingi cincin putih dari pecahan cangkang telur. Ini seperti benteng kecil yang Anda bangun dari sesuatu yang kemarin masih Anda anggap sebagai sampah. Efektif, gratis, dan pastinya sangat aman bagi lingkungan. Kita masuk ke cara ketiga, yang sangat cocok untuk menyambut musim tanam. Cangkang telur adalah pot penyemaian yang ideal dan tentunya bisa terurai secara hayati atau biodegradable. Ini tidak hanya menghemat uang Anda karena tak perlu membeli pot-pot kecil,
tapi juga memberikan nutrisi dan dorongan awal yang kuat untuk tanaman Anda nanti. Saat memecahkan telur, usahakan melakukannya dengan hati-hati. Kita perlu menjaga sekitar 2/3 bagian cangkang tetap utuh. Cuci cangkang itu hingga bersih dan keringkan. Setelah itu, gunakan paku kecil, jarum, atau penusuk untuk membuat lubang drainase kecil di bagian bawahnya. Nah, pot ramah lingkungan Anda sudah siap. Isi dengan media tanam khusus untuk penyemaian, lalu tanam benih, misalnya mentimun, labu, atau benih bunga. Saat tiba waktunya untuk memindahkan bibit ke tanah terbuka, Anda tidak perlu repot-repot mencabut kecambah yang masih rapuh itu. Anda cukup meremas ringan cangkangnya hingga retak, lalu tanam tanaman beserta cangkangnya. Akar akan mudah menembus melalui retakan, dan seiring waktu cangkang tersebut akan terurai di dalam tanah. Proses ini melepaskan kalsium dan mikronutrien lainnya langsung ke akar tanaman. Ini benar-benar manfaat ganda dari satu langkah yang sangat sederhana. Kita masuk ke cara keempat, mempercepat dan memperkaya kompos. Kalau di kebun Anda ada tumpukan atau kotak kompos, Anda pasti tahu bahwa itu adalah jantung dari taman Anda. Kompos yang berkualitas itu ibarat emas hitam bagi para pekebun. Nah, cangkang telur bisa membuatnya jadi lebih berharga lagi. Dengan menambahkan cangkang yang sudah dihancurkan ke dalam kompos, Anda akan memperkayanya secara signifikan dengan kalsium. Unsur ini sangat penting untuk membangun dinding sel tanaman, menjadikannya lebih kuat dan tahan terhadap penyakit. Prosesnya mudah. Seperti langkah-langkah sebelumnya, cangkang telur harus dikeringkan dan digiling sampai halus. Semakin halus serbuknya, semakin cepat ia akan terintegrasi dengan bahan kompos lainnya. Cukup taburkan bubuk tersebut ke dalam komposter setiap kali Anda mengumpulkannya. Selain kalsium, cangkang telur juga membantu sedikit menurunkan tingkat keasaman kompos. Ini sangat berguna jika Anda sering menambahkan banyak sampah yang bersifat asam, seperti ampas kopi atau sisa kulit jeruk. Bayangkan, beberapa bulan kemudian Anda akan mengambil hasil kompos yang gembur, gelap, dan kaya akan humus, sambil tahu bahwa di dalamnya ada porsi tambahan kalsium untuk hasil panen masa depan Anda. Ini adalah langkah sederhana yang secara signifikan meningkatkan kualitas pupuk utama Anda. Metode kelima ini pasti akan menyenangkan Anda dan juga teman-teman bersayap di kebun Anda. Cangkang telur adalah sumber kalsium yang sangat penting bagi burung, terutama saat mereka sedang musim bersarang dan bertelur. Burung betina membutuhkan kalsium dalam jumlah besar untuk memastikan cangkang telur mereka sendiri kuat dan kokoh. Jika asupan kalsium mereka kurang, cangkang telur bisa menjadi tipis dan rapuh, yang seringkali menyebabkan anak-anak burung gagal menetas atau mati. Anda dapat membantu mereka dengan mudah. Namun, cangkang telur harus disiapkan dengan cara khusus untuk menghilangkan risiko penularan bakteri salmonella. Cuci cangkang telur hingga bersih, lalu panggang di oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 20 menit. Langkah ini efektif membunuh semua kemungkinan bakteri. Setelah dingin, haluskan cangkang telur hingga menjadi remah-remah kecil, tidak lebih besar dari biji bunga matahari. Suplemen ini bisa Anda campurkan dengan pakan burung biasa, atau cukup taburkan di tempat makan yang terpisah. Saat musim semi tiba, Anda akan melihat betapa lahapnya burung-burung itu mematukinya. Dengan membantu burung, Anda juga membantu taman Anda, karena mereka adalah pejuang terbaik melawan hama serangga. Baik, sekarang mari kita pindah dari kebun ke dapur. Cara keenam, menggunakan bubuk cangkang telur sebagai bahan pembersih abrasif alami. Lupakan deterjen bubuk mahal dan keras yang bisa menggores peralatan masak dan merusak kulit tangan Anda. Anda sudah punya alternatif yang gratis dan ramah lingkungan, tepat di depan mata. Caranya, siapkan bubuk cangkang telur yang sudah kita tahu prosesnya. Cuci bersih, keringkan, lalu haluskan dengan blender atau penggiling kopi sampai menjadi serbuk halus seperti bedak. Bubuk ini cocok sekali untuk membersihkan panci, wajan, wastafel, bahkan termos. Teksturnya cukup keras untuk menghilangkan lemak yang gosong dan kerak, tapi juga cukup lembut agar tidak meninggalkan goresan yang dalam. Cukup taburkan sedikit bubuk pada spons basah atau kain lap, lalu gosok permukaan yang kotor. Untuk hasil yang lebih maksimal, Anda bisa menambahkan sedikit sabun cuci piring cair atau sedikit soda kue. Bayangkan panci baja anti karat Anda bersinar bersih, tanpa setetes pun bahan kimia berbahaya. Metode ini juga sangat ampuh, terutama untuk membersihkan noda teh atau kopi yang membandel di cangkir. Cara yang ketujuh ini mungkin terdengar agak aneh, tapi percayalah, ini benar-benar berhasil.
kita akan membahas cara menajamkan pisau blender. Seiring waktu, mata pisau blender pasti akan tumpul, apalagi kalau kita sering menghancurkan bahan-bahan keras seperti es batu atau buah beku. Membeli satu set pisau baru itu mahal dan hampir mustahil untuk mengasahnya sendiri. Nah, disinilah peran penting cangkang telur. Siapkan cangkang dari sekitar 3-4 butir telur, pastikan sudah kering betul, tapi jangan dihancurkan. Masukkan cangkang ke dalam wadah blender, lalu tambahkan sedikit air sampai permukaannya menutupi cangkang. Setelah itu, nyalakan blender dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 1 menit penuh. Sisi-sisi cangkang yang tajam dan keras ini akan saling berbenturan dengan mata pisau, berfungsi seperti ratusan batu asahan kecil yang secara efektif akan mempertajam kembali ketajaman pisau blender Anda. Setelah selesai, buang saja isinya, bilas wadah blender sampai bersih, dan Anda akan langsung merasakan bahwa blender Anda bekerja jauh lebih efektif dari sebelumnya. Trik sederhana ini bisa memperpanjang usia peralatan dapur Anda tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Cara ke-8 ini akan membantu Anda mengatasi salah satu masalah rumah tangga yang paling menjengkelkan, saluran wastafel mampet. Tentu saja, ini bukan untuk subatan parah yang memerlukan pemanggilan tukang ledeng, melainkan sebagai tindakan pencegahan dan untuk membersihkan tumpukan lemak kecil di pipa. Serpihan kecil cangkang telur saat masuk ke saluran air bekerja seperti skrap lembut. Mereka tidak larut dalam air. Ketika bergerak melalui pipa, serpihan ini akan mengikis sisa-sisa lemak dan makanan yang menempel di dinding pipa. Caranya, Anda cukup menghancurkan cangkang telur yang sudah dikeringkan. Jangan sampai menjadi bubuk, tetapi biarkan teksturnya berupa butiran halus, mirip pasir. Masukkan sekitar 2 sendok teh butiran ini ke lubang wastafel dapur Anda, lalu nyalakan air panas. Aliran air akan membawa butiran cangkang tersebut, dan di sepanjang jalannya, mereka akan menjalankan fungsinya. Ini adalah metode pencegahan yang luar biasa. Selain menjaga kebersihan pipa, cara ini juga efektif mencegah munculnya bau tak sedap. Daripada menggunakan bahan kimia keras dan agresif di wastafel, Anda beralih ke cara yang alami, aman, dan yang terpenting, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Menerapkan trik sederhana ini secara rutin dapat membantu Anda menghindari berbagai masalah perpipaan di masa depan. Metode ke-9 ini adalah rahasia kuno dari nenek moyang kita untuk memutihkan pakaian. Seiring waktu, pakaian putih, terutama taplak meja dan spray, cenderung berubah warna menjadi keabu-abuan atau kekuningan. Pemutih modern sering mengandung klorin yang bisa merusak serat kain dan bahkan memicu reaksi alergi. Nah, disinilah cangkang telur menawarkan solusi yang lebih lembut dan alami. Anda hanya membutuhkan cangkang dari 2 atau 3 butir telur yang sudah dicuci bersih dan dikeringkan. Masukkan cangkang ini ke dalam kantong kain kecil atau bahkan kaos kaki bekas. Ikat dengan kuat agar serpihan cangkang tidak tercecer di dalam mesin cuci. Letakkan kantong berisi cangkang ini di dalam drum bersama pakaian putih Anda, lalu cuci seperti biasa. Dipercaya bahwa kalsium yang terkandung dalam cangkang bereaksi dengan deterjen dan air panas. Reaksi ini membantu memecah kotoran dan mengembalikan kecerahan alami kain. Memang, efeknya tidak akan secepat dan sekuat pemutih pabrikan. Namun, jika ini dilakukan secara rutin, tips ini akan membantu menjaga kesegaran dan kecerahan pakaian putih Anda tanpa merusak serat kain dan juga ramah lingkungan. Ini adalah satu lagi contoh bagaimana kebijaksanaan generasi masa lalu masih sangat relevan dan bisa kita terapkan hingga hari ini. Nah, cara ke-10 ini akan membawa kita keluar dari urusan rumah tangga dan masuk ke dunia yang lebih menyenangkan, yaitu kreativitas dan kegiatan seru untuk anak-anak. Dari cangkang telur, kita bisa membuat kapur gambar rumahan yang asli. Ini adalah kegiatan yang sangat asik dan pasti disukai anak-anak. Hasilnya, kapur gambar yang benar-benar tidak beracun dan aman digunakan. Yang Anda butuhkan adalah bubuk cangkang telur. Ingat, semakin halus bubuknya, semakin bagus hasilnya. Untuk perbandingannya, ambil 1 bagian bubuk cangkang telur dan 1 bagian tepung terigu. Lalu siapkan juga sedikit air hangat. Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk, sampai adonan Anda menjadi pasta yang kental, merata, dan teksturnya mirip adonan kue. Pada tahap ini, Anda bisa menambahkan pewarna makanan agar kapur Anda berwarna-warni. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, dan bubuhkan warna yang berbeda di setiap bagian. Setelah itu, gulung atau bentuk adonan tersebut menjadi seperti batangan atau sosis, dengan ketebalan dan bentuk yang Anda inginkan.
Letakkan kapur yang sudah dibentuk di atas kertas roti atau kertas minyak dan biarkan mengering di tempat yang kering dan hangat selama 2-3 hari. Pastikan kapur tersebut benar-benar mengeras dan menjadi padat. Dan voila, kapur gambar buatan sendiri siap digunakan untuk menggambar di aspal atau papan tulis. Anak-anak pasti akan senang sekali karena mereka membuat kapur ini sendiri dari bahan yang tidak biasa, yaitu cangkang telur. Cara ke-11 ini adalah salah satu yang paling sering diperdebatkan dan kontroversial. Oleh karena itu, kita harus mendekatinya dengan sangat hati-hati. Ini tentang mengonsumsi cangkang telur sebagai sumber kalsium. Ya, Anda tidak salah dengar. Bubuk dari cangkang telur pada dasarnya adalah kalsium karbonat murni yang dapat diserap oleh tubuh kita. Dalam beberapa budaya, ini adalah pengobatan tradisional untuk memperkuat tulang dan gigi. Namun, ada aturan keselamatan yang sangat penting di sini. Pertama, gunakan hanya cangkang dari telur ayam kampung atau telur peternakan terpercaya untuk meminimalkan risiko. Kedua, dan yang paling utama, cangkang harus disterilkan untuk membunuh bakteri salmonella dan bakteri lainnya. Caranya, rebus cangkang tersebut dalam air selama 5 hingga 10 menit. Setelah itu, keringkan dan haluskan dengan blender atau penggiling kopi sampai menjadi bubuk yang sangat halus, tanpa ada butiran yang terasa. Dosis yang disarankan untuk orang dewasa tidak lebih dari setengah sendok teh per hari. Bubuk ini bisa ditambahkan ke dalam smoothie, bubur, atau yogurt. Namun, sebelum Anda mencoba metode ini, saya sangat menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. Ini bukan hal sepele dan pengobatan mandiri tanpa pengawasan bisa berbahaya. Metode ke-12 ini tidak menggunakan cangkang telur itu sendiri, melainkan selaput tipis yang melapisi bagian dalamnya, sering disebut selaput kulit telur. Membran ini adalah gudang nutrisi yang luar biasa, seperti kolagen, asam hyaluronat, glukosamin, dan kondroitin. Ini adalah komponen yang sama, yang biasa ditemukan dalam krim mahal dan suplemen untuk kesehatan sendi. Selaput tipis ini juga memiliki sifat penyembuhan dan anti peradangan yang menakjubkan. Anda bisa menggunakannya untuk mengobati luka sayatan kecil, goresan, atau iritasi pada kulit. Caranya mudah, cukup lepaskan selaput lembab tersebut secara perlahan dari telur yang baru dipecahkan. Lalu, tempelkan di area kulit yang terluka, persis seperti Anda menggunakan plester. Biarkan mengering dengan sempurna. Saat mengering, selaput akan membentuk lapisan pelindung, merekatkan tepi luka, dan mempercepat proses regenerasi kulit. Banyak orang merasakan bahwa rasa sakit dan peradangan mereda jauh lebih cepat. Ini adalah obat alami yang selalu tersedia di dapur Anda. Jadi, lain kali jika Anda terluka saat memasak, jangan terburu-buru mencari kotak P3K. Tetapi ingatlah, rahasia sederhana namun efektif ini. Cara ke-13 ini masih membahas seputar dunia perawatan kecantikan. Dan kali ini kita akan membuat resep masker wajah anti-aging yang sangat efektif. Lagi-lagi, membran tipis di bawah cangkang telur menjadi bintang utamanya. Tapi kali ini, kita akan mengombinasikannya dengan bubuk dari cangkang telur itu sendiri. Masker ini sangat bermanfaat untuk mengencangkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan membuat warna kulit Anda terlihat lebih cerah. Untuk membuatnya, Anda membutuhkan bubuk cangkang dari 1 butir telur. Pastikan bubuknya digiling sehalus mungkin. Campurkan bubuk ini dengan 1 putih telur, lalu kocok adonan hingga menghasilkan busa yang lembut atau ringan. Oleskan campuran ini ke kulit wajah yang sudah dibersihkan. Ingat, hindari area sensitif seperti sekitar mata dan bibir. Diamkan masker selama 15-20 menit atau sampai ia benar-benar kering dan Anda mulai merasakan tarikan atau efek kencang di kulit. Disitulah Anda akan merasakan efek liftingnya. Setelah itu, bilas masker secara perlahan menggunakan air hangat. Terakhir, lanjutkan dengan penggunaan pelembab harian Anda. Kalsium dari cangkang membantu regenerasi sel, sementara protein dari putih telur berfungsi untuk menutrisi dan mengencangkan kulit. Penggunaan masker ini secara rutin, yaitu 1 hingga 2 kali seminggu, dapat secara signifikan memperbaiki kondisi kulit Anda, membuatnya lebih kenyal, kencang, dan bercahaya. Dan yang terbaik, semua manfaat ini hampir tidak memerlukan biaya. Metode ke-14 ini ditujukan khusus bagi sahabat berkaki 4 kita. Sama halnya seperti manusia, anjing juga sangat membutuhkan kalsium demi menjaga kesehatan tulang dan gigi mereka. Hal ini sangat penting, terutama bagi anjing yang mengonsumsi makanan alami atau natural feeding, dan bukan pakan komersial yang sudah diformulasi secara seimbang. Cangkang telur bisa menjadi suplemen alami yang luar biasa untuk melengkapi nutrisi harian mereka.
Proses persiapannya sama, persis seperti untuk konsumsi manusia. Cangkang telur harus dicuci hingga bersih, disterilkan, bisa dengan direbus atau dipanggang di dalam oven, kemudian dihancurkan hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Dosis pemberiannya tentu saja akan disesuaikan dengan ukuran tubuh anjing Anda. Rata-rata, disarankan untuk menambahkan sekitar setengah sendok teh bubuk ini ke dalam porsi makan harian untuk setiap 10 kg berat badan anjing. Namun, sama seperti pada manusia, sebelum Anda memasukkan suplemen apapun ke dalam asupan harian hewan peliharaan Anda, sangatlah penting untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter hewan atau dokter veteriner. Dokter hewan akan membantu menentukan apakah anjing Anda benar-benar membutuhkan kalsium tambahan, serta memilih dosis yang paling tepat agar tidak membahayakan kesehatan hewan kesayangan Anda. Cara yang ke-15 ini adalah rahasia kecil untuk semua pecinta kopi. Jika Anda suka menyeduh kopi menggunakan teko turka atau French press, tetapi terkadang hasilnya terlalu pahit atau terlalu asam, cangkang telur bisa jadi penyelamat Anda. Sifat basa alami dari kalsium karbonat yang terkandung dalam cangkang dapat membantu menetralkan keasaman kopi yang berlebihan, sehingga rasa minuman menjadi lebih lembut dan seimbang. Caranya mudah. Anda hanya perlu sepotong kecil cangkang telur yang bersih dan sudah dikeringkan, ukurannya kira-kira sebesar kuku jari. Cukup tambahkan potongan ini ke dalam turka, bersamaan dengan bubuk kopi sebelum diseduh, atau letakkan di dasar French press sebelum Anda menuangkan air panas. Jangan khawatir, cangkang ini tidak akan larut atau memberikan rasa asing pada minuman Anda. Cangkang hanya akan menjalankan fungsi kimianya, yaitu menyerap sebagian zat asam. Setelah selesai menyeduh, Anda bisa dengan mudah membuangnya bersama ampas kopi. Banyak penikmat kopi yang telah mencoba metode ini mengakui bahwa rasa minuman mereka menjadi terasa lebih halus, mulus dan menyenangkan. Coba saja sendiri dan buktikan trik sederhana namun ampuh ini. Mari kita kembali lagi ke dunia kreativitas. Cara ke-16 adalah membuat mozaik unik dari cangkang telur. Ini adalah kegiatan yang indah dan menenangkan, yang memungkinkan kita menciptakan karya seni sejati dari bahan-bahan bekas. Anda bisa menggunakan cangkang telur yang berwarna putih maupun coklat, atau Anda juga bisa mewarnainya dengan pewarna makanan atau cat akrilik. Caranya, rendam cangkang telur yang sudah dibersihkan ke dalam larutan pewarna, lalu biarkan hingga kering. Setelah itu, oleskan lem kayu, lem PVA, pada permukaan yang ingin Anda hias. Ini bisa berupa kotak perhiasan, bingkai foto, vas, atau sekadar selembar karton. Tempelkan pecahan cangkang telur di atas lem, sisakan sedikit celah di antara pecahan-pecahan tersebut, layaknya mozaik sungguhan. Anda bahkan bisa memecahkannya langsung di permukaan dengan hati-hati menggunakan tusuk gigi. Setelah seluruh permukaan tertutup, biarkan lem mengering sempurna. Agar awet dan terlihat mengilap, hasil karya yang sudah jadi bisa Anda lapisi dengan pernis atau lak transparan. Ini akan menghasilkan tekstur yang menakjubkan, mirip dengan teknik craquelure kuno. Ini adalah cara yang fantastis untuk memberikan kehidupan kedua pada barang-barang lama dan menciptakan dekorasi rumah yang unik. Cara yang ke-17 adalah trik untuk kecantikan dan kesehatan kuku Anda. Jika kuku Anda rapuh dan mudah mengelupas, ini seringkali mengindikasikan adanya kekurangan kalsium. Tentu saja, masalah ini idealnya harus diatasi dari dalam. Namun, penanganan dari luar juga bisa memberikan bantuan. Bubuk dari cangkang telur dapat digunakan untuk memperkuat kuku. Untuk melakukannya, siapkan bubuk yang sangat halus, seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Ambil sedikit bubuk ini dan masukkan langsung ke dalam botol kutek bening atau ke dalam base coat Anda. Kocok botol dengan baik agar bubuk tercampur merata. Sekarang, ketika Anda mengoleskan kutek yang sudah diperkaya ini ke kuku, Anda sedang menciptakan lapisan penguat tambahan. Kalsium akan bekerja secara mekanis untuk menguatkan lempeng kuku, membuatnya lebih tebal dan lebih tahan terhadap kerusakan. Ini memang bukan prosedur pengobatan secara medis, melainkan lebih merupakan trik kosmetik. Tapi, cara ini benar-benar efektif untuk memperkuat kuku secara visual dan fisik, serta melindunginya dari kerapuhan. Tangan Anda akan terlihat lebih terawat, dan manicure Anda pun akan lebih tahan lama. Cara ke-18 ini adalah resep krim pembersih serbaguna yang benar-benar alami untuk berbagai permukaan di rumah. Krim ini sangat ampuh, menghilangkan kotoran, membandel pada keramik, kamar mandi, meja dapur, bahkan bisa membersihkan sol putih sepatu kets Anda. Untuk membuatnya,
Anda memerlukan setengah gelas soda kue, setengah gelas bubuk kulit telur yang sudah dihaluskan hingga menyerupai bedah, dan sekitar seperempat gelas sabun kastil cair atau sabun cair alami lainnya. Campurkan semua bahan kering, lalu tambahkan sabun cair sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk hingga mencapai tekstur pasta yang kental dan homogen. Jika diinginkan, Anda bisa menambahkan beberapa tetes minyak esensial lemon atau tea tree untuk menambah efek antibakteri dan aroma yang segar. Simpan pasta ini di dalam wadah kedap udara atau toples yang tertutup rapat. Untuk menggunakannya, cukup oleskan sedikit pasta pada spons atau kain lap, gosok permukaan yang kotor, lalu bilas dengan air bersih. Hasilnya, Anda mendapatkan pembersih yang ampuh, bebas dari fosfat, klorin, dan bahan kimia keras lainnya. Cara ke-19 ini mungkin adalah yang paling mengejutkan dalam daftar kita, karena berhubungan dengan teknik bertahan hidup dan pemurnian air. Ya, siapa sangka cangkang telur ternyata bisa digunakan sebagai filter air primitif. Penelitian menunjukkan bahwa kalsium karbonat yang terkandung dalam cangkang mampu mengikat dan mengendapkan beberapa logam berat seperti timbal dan kadmium. Ia juga bisa menghilangkan partikel suspensi besar dari air. Tentu saja metode ini tidak akan membuat air genangan sepenuhnya aman untuk diminum karena tidak membunuh bakteri. Namun, dalam situasi darurat, ia dapat meningkatkan kualitas air secara signifikan. Untuk melakukannya, kita harus menghancurkan cangkang yang sudah dipanaskan atau dibakar untuk sterilisasi hingga menjadi bubuk. Bubuk ini kemudian dicampur dengan air keruh dan dibiarkan mengendap. Saat partikel cangkang mengendap, mereka akan membawa serta sebagian kotoran. Setelah itu, air harus disaring perlahan, dipisahkan dari endapan, dan wajib direbus. Ini memang metode ekstrem, tapi fakta bahwa cangkang sederhana memiliki sifat seperti itu benar-benar mencengangkan. Ini menunjukkan betapa besarnya potensi luar biasa yang tersembunyi dalam benda-benda paling sederhana di sekitar kita. Dan inilah cara yang ke-20, yaitu membuat air kalsium untuk menyiram tanaman hias Anda. Banyak bunga rumahan, sama seperti tanaman kebun, membutuhkan kalsium. Namun, kita tidak selalu punya waktu atau kesempatan untuk membuat bubuk dari cangkang telur. Ada metode yang jauh lebih mudah, yaitu dengan membuat rendaman. Caranya, ambil cangkang dari 5 atau 6 butir telur, cuci bersih, lalu remas-remas atau hancurkan sedikit menggunakan tangan. Tuangkan 1 liter air ke atas cangkang, dan diamkan selama 3-5 hari. Jangan lupa, sesekali kocok wadahnya. Selama proses ini, sebagian kalsium dan mineral lainnya akan larut ke dalam air. Airnya mungkin akan mengeluarkan sedikit bau khas, tapi itu sangat wajar. Setelah itu, saring rendaman tadi. Gunakan air yang sudah diperkaya mineral ini untuk menyiram tanaman hias Anda. Cukup 1-2 kali dalam sebulan. Bunga violet, geranium, dan tanaman berbunga lainnya sangat suka dengan pupuk cair seperti ini. Mereka akan membalas budi Anda dengan batang yang lebih kokoh dan bunga yang mekar lebih indah. Ini adalah cara termalas, namun paling efektif untuk memanfaatkan cangkang telur demi kesehatan sudut hijau di rumah Anda. Nah, teman-teman, kita baru saja membahas 20 cara memanfaatkan sesuatu yang biasanya kita buang tanpa ragu ke tempat sampah. Mulai dari pupuk super yang menjanjikan panen melimpah, pestisida alami yang aman, hingga bahan kosmetik yang lembut, bahkan bisa jadi filter air sederhana. Menurut saya, bagian yang paling mengejutkan adalah betapa serbagunanya benda sederhana ini. Cangkang telur adalah bukti nyata bahwa di alam ini tidak ada yang namanya sampah. Yang ada hanyalah sumber daya yang belum kita ketahui cara memanfaatkannya. Saya harap setelah menonton video ini, pandangan Anda terhadap cangkang telur akan berubah total. Ini bukan sekadar limbah, melainkan anugerah berharga yang dapat menghemat pengeluaran Anda, membuat kehidupan rumah tangga lebih ramah lingkungan, dan tentu saja menjadikan hidup sedikit lebih mudah dan menarik. Terima kasih banyak karena sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda mendapatkan setidaknya 1 cara baru yang bermanfaat, mohon berikan like. Itu adalah bentuk dukungan terbaik untuk pekerjaan kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif terbaru kami. Nah, sekarang giliran Anda. Dari 20 cara yang sudah kita bahas, mana yang paling mengejutkan Anda? Atau mungkin Anda punya cara rahasia ke-21 dalam memanfaatkan cangkang telur? Bagikan pengalaman dan ide Anda di kolom komentar.
Mari kita kumpulkan koleksi life hack terlengkap ini bersama-sama.